Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Nafisa Nursery. Gimana kabarnya hari ini sahabat Nafisa Nursery? Semoga selalu dalam lindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Nafisa Nursery, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya khususnya dalam menangani hama tungau. Orang Jawa mungkin menyebutnya sebagai tengu, atau mungkin yang besar disebut gurem seperti itu. Namun ini tungau atau tengu yang menyerang pada tanaman aglonema. Nah, bahaya dari hama tungau ini, sahabat, ini sebenarnya istilahnya organismenya kecil ya. Ini kecil, namun jika kita terlambat menangani itu bisa berakibat fatal karena bisa menimbulkan kematian juga pada aglonema kita atau tanaman hias kita. Nah, bagaimana ciri-ciri tanaman yang terserang hama tungau? Nah, ini saya contohkan ya, satu pot tanaman yang terserang hama tungau. Ciri-ciri yang pertama itu daun agak menguning pucat seperti ini, ada bintik-bintik warna lain selain warna hijau. Artinya normalnya untuk daun ini Big Papa ya, ini warna normalnya adalah seperti ini, hijau. Nah, ini kan ada kayak totol-totol warna kuning. Ini tanda-tanda tidak normal ya. Ini baby Big Papa, ini punya 3 daun dan 2 daunnya sudah terinfeksi atau istilahnya terserang hama kutu. Nah, ciri-cirinya seperti ini kalau dilihat dari atas. Kemudian jika dilihat dari bawah itu lebih ekstrim lagi, sahabat. Nah, seperti ini. Jadi di sini istilahnya kandangnya tungau ya, kandangnya tungau. Nah, ini yang bintik-bintik hitam ini sebenarnya kotorannya. Namun kalau tungaunya sendiri itu hampir tidak kelihatan ya, sangat kecil sekali ya. Nah, hama ini dia menyerap cairan yang ada pada daun untuk dia hidup ya, dia hidup. Nah, efek dari cairan yang diserap ini itu menimbulkan daun yang kalau dari luar tuh seperti totol-totol seperti ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita pisahkan tanaman yang sudah terdeteksi terserang hama tungau. Artinya apa? Ini biar tidak menular ke tanaman yang lain. Sambil kita sembuhkan, itu kita pisahkan dengan tanaman yang lain ya. Jadi kita tempatkan pada tempat yang tersendiri karena tungau ini dia bisa menyebar ke tanaman yang lain yang istilahnya masih sehat, karena dia butuh tempat untuk hidup ya. Kalau ada tanaman baru yang belum terserang, dia bisa pindah ke tanaman yang belum terserang tersebut. Nah, langkah yang kedua itu adalah kita lakukan pruning daun yang istilahnya sudah terserang parah hama tungau ini ya. Artinya bagaimana? Jadi ini kalau memang daunnya itu sudah terserang parah, tidak bisa diselamatkan lagi, tinggal kita potong aja. Nah, namun kalau misalkan masih bisa diselamatkan, itu kita coba untuk selamatkan. Nah, khusus untuk tanaman yang ini saya pikir warna hijau daunnya masih cukup bagus. Saya kira masih bisa diselamatkan ya, meskipun nanti secara kesembuhan tuh nggak bisa sembuh maksimal, artinya nggak bisa kembali ke hijau. Namun saya optimis bahwa hama ini masih bisa dikendalikan. Namun jika tanaman masih terlalu kecil, jumlah daunnya belum terlalu banyak, itu saya sarankan untuk tidak melakukan pruning atau pangkas daun ya, karena tanaman itu sendiri dia juga masih membutuhkan daun. Kalau misalkan ini daunnya 3, kita potong 2 di sini dan di sini,
tinggal satu daun, itu juga sangat riskan sekali untuk di pertumbuhannya. Jadi saran saya mungkin langkah yang ketiga itu bisa dilakukan jika kondisi tanaman istilahnya jumlah daunnya itu enggak terlalu banyak ya. Nah, langkah yang ketiga itu apa sih? Langkah yang ketiga adalah kita melakukan penyemprotan atau aplikasi pestisida. Nah, khusus untuk aplikasi pestisida ini, tungau itu memiliki obat khusus, namanya itu jenisnya adalah akarisida. Jadi jenis pestisidanya itu akarisida atau pestisida yang khusus membasmi tungau. Nah, ini saya contohkan ya, salah satu saya zoom produk dagangnya ya. Nah, ini nama obatnya itu adalah Mita, akarisida dan insektisida. Artinya di sini kalau akarisida ini khusus membasmi tungau, kalau insektisida itu bisa digunakan sebagai racun serangga, mungkin ke kutu putih, kutu kebul, kemudian juga ke kutu sisi dan lain sebagainya ya. Nah, di sini digambarkan secara besar nih ya. Nah, bentuk tungaunya seperti ini. Ini yang paling kiri ini ya. Bentuk tungaunya seperti ini. Nah, kemudian dosisnya berapa? Dosis yang dianjurkan di sini adalah 1 sampai 2 ml per liter air. Artinya kalau kita mau membuat larutan 1 liter air itu kita tinggal mencampurkan larutan atau akarisida ini sebanyak 1 ml, maksimal 2 ml ya. Maksimal 2 ml air. Kemudian disemprotkan. Nah, kalau saran saya ini karena tanaman aglonema ini jenis tanaman bukan berkayu, berbatang lunak, saran saya kita pakai dosis yang minimal, artinya 1 ml saja sudah cukup. Nanti takutnya kalau terlalu banyak, ada kemungkinan sih kalau overdosis penggunaan pestisida itu bisa menyebabkan kebakaran pada daun seperti itu. Oke, langsung kita aplikasikan ya cara penggunaan daripada obat pembasmi tungau pada aglonema. Ini sudah saya buatkan setengah liter ya, atau 500 ml. Nah, ini pesan saya harus hati-hati untuk proses aplikasinya karena ini adalah sifatnya racun serangga, jadi usahakan jangan sampai mengenai tubuh kita secara langsung ya, karena ini bisa istilah meracuni karena bersifat racun ya. Oke, langsung kita semprotkan saja di bawah daun tempat kutu-kutu ini tinggal. Oke, seperti itu. Jadi yang disemprot itu adalah bagian bawah daun ya, bukan bagian atas, karena tempat tinggalnya kutunya ada di belakang daun atau di bagian bawah daun seperti itu. Selanjutnya ini tinggal kita tempatkan pada tempat khusus, tidak dicampur dengan tanaman yang sehat supaya tidak menular. Mungkin itu langkah-langkah untuk menanggulangi hama tungau pada tanaman aglonema. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.